Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu pada Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-21, mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering kita mendengar batu. Batu adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Isi dari batu itu adalah sesuatu yang keras. Hearo taheta bereng akamang do taminang batui. Keras dia kamanginakan, apalagi batu kali. Jangan katakan dulu batu apu ngamanginang ya. Batu apu memang rapuh, tapi di dalamnya juga ada kekerasan. Kekerasan itu dalam bentuk sesuatu yang padat. Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita melihat batu itu, kita akan melihat ada kekuatan yang dahsyat di sana. Dan kekuatan itu, Bapak Ibu saudara-saudari, sesungguhnya adalah menggambarkan bagaimana Simon Petrus itu, yang bernama Petrus, berasal dari kata Petra. Yang Petra artinya kuat. Saya mau tanya Amang Inang, apakah tadi ketika berangkat dari gereja kuat semangatnya untuk ibadah ini? Ada bapak yang bilang, "Mana kacamataku? Mana iniku? Mana jamku?" Ada? Itu artinya persiapan kita lemah. Sebab kenapa Bapak Ibu saudara-saudari, untuk memuji memuliakan Tuhan itu harus dengan persiapan yang penuh. Harus tangguh, the power.
Ketika kita mau menghadap Tuhan dengan kelemahan, itu hati-hati. Sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak tekanan, sekalipun banyak diskriminasi, sekalipun ada intimidasi, iman kita harus kuat. Saudara-saudari, kita akan lihat dulu Petra ini. Dan Petra ini adalah inspirasi yang luar biasa bagi kita. Setiap orang ketika dia mengikuti ataupun melakukan sesuatu, dia punya ekspektasi yang tajam. Lebih tajam dari anak panah. Di mana busur itu menuju ke depan. Di sana ada harapan. Saya tadi mendengar remaja muda-mudi ini yang bernyanyi ada harapan di sana. Setia melayani, hati-hati dengan kesetiaan. Itu bukan hanya lip service. Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, selama Petrus ini mengikuti Yesus, harapan dia akan mendapatkan pahlawan, pembela yang sangat luar biasa. Tetapi ketika dia melihat Yesus yang tersalib itu, ya tuh, apa ini? Selama ini saya tidak mengharapkan ini, derita ini, tangis ini, mahkota duri ini saya tidak harapkan. Sementara selama ini dia terkatakan Rabi, artinya guru. Dan di awal dia sangat luar biasa, dia tinggalkan menjala hanya untuk mengikuti Yesus. Ketika dalam perjalanan itu, interval hidup itu, jalan-jalan lorong-lorong kehidupan itu dia ikuti bersama dengan Yesus. Dan dia melihat ada penderitaan. Tetapi kita lihat dulu fakta sejarah Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak mujizat yang dilihat, yang disaksikan oleh para murid itu, disciple of Jesus itu. Banyak peristiwa. Yang paling luar biasa ketika membangkitkan Lazarus dari kematian. Ketika itu teringat, untuk Petrus sesungguhnya dia tidak akan takut mengikuti Yesus. Sebab ada di dalamnya kuasa. Di awal tadi saya sudah katakan Petra batu yang kuat. Saudara-saudari, Yesus itu yang dilihat oleh Petrus, di dalam dia tidak ada rupanya harapan. Tidak ada sukacita, dia sudah mati. Coba kita lihat apa perkataan Yesus di kayu salib itu. Untuk temannya yang tersalib di sebelah kanan. Sadari odorak do tahu di paradiso. Itu mengingatkan akan kebangkitan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus sudah mati, menurut saya dan analisa saya di Petrus di sini, ya tidak ada lagi harapan, tidak lagi menolong. Kembalilah saya menjadi seorang nelayan. Biarlah kembali ke habitat awal. Hanya di danau ini ada harapan bagi saya. Yang pertama dia berharap kepada Yesus. Dan yang berikut dia hanya berharap di tengah danau dia akan mendapatkan ikan yang besar. Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat. Yesus itu adalah Yesus yang menjadi penyerta yang luar biasa. Dalam bahasa Batak, padongani nagugo jalan toktong mangaramoton. Yesus tahu. Para murid itu sudah pada gelisah. Para pengikut Yesus itu sudah pada ketakutan. Di mana kuatnya pemerintahan power Kaisar Romawi itu. Saudara-saudari, kita lihat dulu firman ini. Ketika Petrus bersama dengan murid yang lain itu kembali lagi. Kalau kita lihat ini peristiwanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Di Yohanes pasal 21 ayat 1 itu di Danau Tiberias. Dia menjala di sana. Mereka tidak mendapatkan ikan. Saudara-saudari, kita lihat. Ternyata Yesus menampakkan dirinya berjumpa dengan murid-muridnya itu adalah supaya membentuk
pemahaman yang jelas dan benar bahwasanya Yesus itu menjadi pemenang dengan kebangkitan itu. Dan orang percaya itu menjadi pemenang dengan kebangkitan itu. Yesus yang bangkit itu bukan hanya dongeng. Yesus yang bangkit itu bukan hanya cerita. Lalu Yesus menjumpai mereka yang sedang menjala ikan di danau itu. Saudara-saudari, firman Tuhan ini mengingatkan, ini adalah kehadiran gereja yang konkret dan nyata. Yesus itu hadir di setiap profesi. Yesus itu hadir di setiap lini kehidupan manusia. Dia tidak pernah meninggalkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada awalnya Yesus itu sudah ada. Dia tahu rencana dari para murid itu. Yesus sudah duduk di pinggir pantai, sementara di dekatnya ada ikan yang terbakar dan roti. Masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus yang menjamu makan 5.000 orang itu? Berapa remaja dan posebulung ikannya? Berapa ikannya? Berapa rotinya? Ini dia. Saudara-saudari, mengingatkan peristiwa kebesaran Tuhan itu adalah upacara spiritual, upacara kerohanian. Mereka melihat Yesus itu benar-benar ketika dia hidup. Sebelum kebangkitan itu dan setelah bangkit itu, murid-murid itu juga melihat kuasanya yang luar besar. Campakkanlah jalamu, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Lalu mereka mendapatkan banyak. Mereka tarik angkat itu ke pinggir. Ada Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini Yesus mengubah apa yang dipikirkan oleh Petrus itu dan murid yang lain itu. Di dalam saya ada harapan, di dalam saya ada keselamatan, di dalam saya ada kuasa. Lalu apa kata Yesus? Bawalah ikan itu kemari. Lalu mereka makan. Saudara-saudari, pasti ini adalah makanan yang paling enak. Ini adalah pemberian yang paling enak. Sebab kenapa? Setiap orang yang memberi haruslah dari yang terbaik. Di sini saudara-saudari, Yesus mau ingatkan kepada Petrus, dia harus memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk Allah, untuk Tuhan, untuk Yesus. Dengan mengikut itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus berjuang. Dengan segala upaya, segala tenaga, segala potensi yang ada pada diri kita, harus kita berikan kepada Tuhan untuk pelayanan itu. Dengan perkataan itu tadi yang ketiga, ketika ketiga kali Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan. Lalu Petrus tahu, tidak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan tahu. Ketiga kali Yesus katakan itu, lalu sedihlah Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pengenalan diri yang sangat luar biasa. Ini pengenalan diri yang sangat luar biasa. Susah mengenal diri. Dan banyak orang yang tidak tahu diri. Maaf dulu, saya mungkin tidak terlalu ironis. Anak-anak sekarang banyak yang tidak tahu diri. Ekonomi orang tuanya dia tahu, tapi dia paksakan kebutuhannya yang tidak orang tua mampu. Gayanya, stylenya luar biasa. Saya membukan kita bisa, kita perlu butuh itu. Tapi jangan memaksakan itu. Hati-hati. Ketika kita memaksakan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi kaum remaja muda-mudi ini, kita bukanlah gembalaan yang baik. Menjadi gembalaan yang baik, dia harus menuruti penggembala. Di dunia Timur Tengah ada dua model penggembalaan, dari depan dan dari belakang. Penggembalaan, kalau saya bisa lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, penggembalaan yang pertama adalah dengan kata-kata yang lembut. Mari nak cuci piring,
mari nak baca bukumu, mari nak kerjakan ini dan itu. Ketika tidak mau, mungkin orang tua akan marah. Wajarlah kita marah, adik-adik. Wajarlah kita marah. Sebenarnya tidak ada kewajaran dalam kemarahan menurut saya. Tapi karena tindakan kita yang tidak tepat dan baik, sehingga kemarahan itu pasti muncul. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi pengikut Yesus itu, kita harus memberikan yang terbaik dengan menuruti apa yang Tuhan katakan. Sama seperti Petrus mengikuti yang dikatakan Tuhan, tebarkanlah jalamu, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Yang saya maksud Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat dulu ketika setiap orang yang tidak mau taat, ketika setiap orang yang tidak mau dipimpin, ketika setiap orang yang tidak mau diarahkan, dia akan terperosok dalam hidupnya. Apakah sesudah jatuh kita mau menjerit? Itukah yang kita inginkan dalam peristiwa hidup ini? Ikut jolo marsita ono dohita kamang do tamuinang asa tangis sita asa mubah hita. Apakah harus dicambuk dulu baru mau berubah? Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, dialog jemaat itu dan dialog daripada para pelayan, bambolohamu tonga kepalayani ko burjuru hamu iko ringgas hamu. Iya benar. Setiap orang dalam pelayanannya harus menunjukkan kualitas yang terbaik. Ketika tidak menunjukkan kualitas yang terbaik, akan terjadi kegagalan di sana-sana. Jika jemaat yang gagal, kita juga harus merasakan kegagalan. Kalau saya katakan ini untuk para perhalado, kita harus katakan amin. Kenapa? 11 tahun 8 bulan saya di Resort Borotu Agung. Maaf, saya akan katakan beberapa nama anjing jemaat itu saya tahu. Saya setia dalam pelayanan itu. Lari-lari, mengajar di suku anak dalam saya sudah rasakan itu. Digigit nyamuk saya sudah rasakan itu. Bersampan itu di daerah si Sungai Batanghari saya sudah rasakan itu. Di kiri kanan saya jalan buaya. Saya sudah rasakan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mau dituntun oleh Tuhan itu, dalam Tuhan ada harapan. Jangan ragu dengan Tuhan. Sebab Petrus ini pada awalnya dia ragu. Sebab bagi Tuhan itu tidak harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja itu harus menunjukkan harapan. Gereja itu harus menunjukkan harapan. Ketika gereja itu menunjukkan harapan, anak-anak itu harus dituntun. Semua usia harus dituntun. Bergerak bersama, bagaikan gerbong kereta api yang menuju stasiun yang sama, yang menuju kemenangan yang sama, yang mengangkat derajat yang sama. Sebab itu, jangan hanya melayani diri. Layanilah Tuhan. Saya angkat khotbah ini dengan praktis teologis. Jangan hanya melayani diri. Layanilah Tuhan. Ketika kita bisa melayani, mengiyakan apa yang dikatakan Tuhan, kita akan dibukakan dengan berkat yang berkelimpahan. Setia, berkorban kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga harus melihat Yohanes yang ke-10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Biarlah setiap orang tua menjadi guru sekolah minggu di rumahnya. Amin amanginang. Iya. Suatu ngadong biar kasih patuna ekos kaki na tulu itu warna yang akan nangati. Bersila. Suatu garuk-garuk yang nak kota minggu ati. Apalagi akamata singlek na satu kotor. Suatu garuk-garuk minggu. Sebab kenapa? Itu adalah penggembalaan seorang ibu yang menyentuh hati, bukan menyentuh pikiran. Sentuhlah hati mereka. Kebaikan itu, kedamaian itu menjadi milik kita. Biarlah Tuhan menjadi raja. Di sana kita akan mendapatkan berkat. Ketika kita sudah mendapatkan berkat, biarlah kita menjadi berkat untuk saudara-saudara kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Allah Raja Kasih, terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu untuk kami pada minggu pagi ini. Engkau memanggil kami, setiap pribadi, untuk setia kepadamu. Sama seperti Tuhan memanggil para murid-Mu untuk senantiasa setia. Engkau berkorban
dengan nyawa demi keselamatan kami. Di dalam Tuhan ada kemenangan kami. Bentuklah kami Tuhan menjadi ciptaan yang benar-benar menjadi ciptaan yang selalu mengikuti Tuhan. Dan kami akan percaya berkat-Mu bagi kami akan luar biasa. Berkati gereja-Mu, HKBP Resort Bangko ini. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, berkati setiap para majelis, bahkan juga Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, jaga senantiasa, jauhkan dari sakit penyakit, berkati. Supaya mereka mengacap kebaikan Tuhan. Tuhan anugerahi anak-anak dari setiap keluarga di Resort Bangko ini. Anak yang berhikmat, anak yang pintar, anak yang terampil Tuhan. Dan anak yang benar-benar terbentuk menghidupi firman-Mu menjadi cahaya kehidupan. Berkati setiap majelis Tuhan di setiap gereja di Resort Sokol ini, di Resort Bangko ini Tuhan. Supaya mereka bisa menyampaikan firman-Mu sehingga banyak orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Sebab itulah kerinduan dari setiap pelayan. Mampukan setiap pelayan di Resort Bangko ini Tuhan. Untuk bersatu hati, bergandeng tangan dengan segala upaya. Melayani dari hati. Ya Bapa, inilah kami yang selalu datang ke hadapan-Mu. Bentuklah kami menjadi alat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami yakin itu akan nyata. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan membentuk pernikahan yang sudah diwartakan Tuhan. Membentuk keluarga yang baru. Dengan pernikahan itu ya Allah Bapa, kami menerima berkat dari-Mu. Mereka menjadi keluarga yang baru yang senantiasa setia kepada Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sakit, jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, jika ada banyak pergumulan, mari menangkan mereka dengan kekuatan-Mu. Ampunkan kami akan segala dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Tuhan, terimalah doa permohonan kami. Amin.